Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita pada pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7. Masih di bab 4 dengan tema pemberdayaan masyarakat pada halaman 249. Uji pemahaman. A. Pilihlah satu jawaban yang benar. Nomor 1. Pak Untung seorang nelayan. Ia mendapatkan uang dengan menjual ikan tangkapannya. Sesudah itu, ia membeli bahan-bahan kebutuhan pokok keluarganya. Dalam hal ini, uang Pak Untung berfungsi sebagai A. Alat tukar, B. Satuan hitung, C. Pembentuk modal, D. Penimbun kekayaan. Kita sebelum menjawab soal nomor 1, kita sudah harus paham beberapa fungsi uang ya sahabat ya. Ada uang sebagai satuan hitung ya, dimana dengan adanya uang barang itu ada nilainya, jadi dapat dihitung dan diukur dengan setara. Kemudian uang sebagai modal atau pembentuk modal, atau juga disebut dengan istilah pembentuk harga barang. Dengan uang kita bisa menghargai barang dan jasa. Itu juga fungsi dari uang ya sahabat ya. Kemudian uang sebagai alat tukar. Alat tukar ini adalah sebagai pengganti barang dan jasa yang kita butuhkan alias kita beli ya sahabat ya. Pada narasi soal nomor 1, tentunya Pak Untung mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan pokoknya ya dari ikan yang dia tangkap. Jadi pada saat ini Pak Untung menggunakan uang dan uang berfungsi sebagai betul A. Alat tukar ya sahabat. Lanjut ke soal nomor 2. Ibu Tuti membuka warung kelontong di depan rumahnya. Pendapatan yang diperoleh Ibu Tuti disebut A. Gaji, B. Laba, C. Sewa, D. Bunga. Oke, pendapatannya itu adalah hasil yang diperoleh oleh Ibu Tuti. Itu arti dari sebuah pendapatan. Gaji ya sahabat ya. Gaji ini adalah ketika seseorang bekerja dan menerima honor atau upah dari pekerjaannya. Apakah Bu Tuti bekerja? Tentu saja tidak ya sahabat ya. Kemudian sewa. Sewa ini didapat dari menyewakan sebuah jasa. Contoh, kita punya warung atau kedai yang dalam keadaan kosong. Ada penyewa yang memakai kedai tersebut. Jadi kita mendapatkan uang sewa per bulan, per tahun, atau per 6 bulan. Itu disebut sewa atau kontrak ya sahabat ya. Kemudian ada bunga di sini ya. Bunga ini biasanya kita dapat dari persentase kita, yang paling gampang itu ketika menabung di bank ya sahabat ya. Kemudian meminjamkan uang, itu bisanya ada bunga juga atau kurs ya. Kemudian ada laba. Laba ini adalah hasil dari jual beli ya. Karena membuka warung atau berdagang. Jadi dari narasi Ibu Titi membuka warung kelontong di depan rumahnya. Pendapatannya oleh Ibu Titi adalah, ini Ibu Titi sendiri ya yang buka ya, bukan orang ya. Berarti B, laba atau keuntungan. Lanjut ke soal nomor 3. Investasi dapat berbentuk aset nyata maupun aset keuangan. Contoh aset keuangan adalah A. Mesin, B. Rumah, C. Deposito, D. Tabungan. Oke, aset yang disebut aset itu adalah harta yang bisa bergerak ya sahabat ya, dan nilainya akan meningkat. Itu bisa disebut aset. Ada aset properti ya, seperti mesin dan rumah itu adalah aset properti. Ada aset berupa penyimpanan uang. Tabungan itu menyimpan uang. Sementara contoh aset keuangan yang pas itu adalah berupa investasi, itu adalah deposito. Mana deposito ini adalah semacam investasi dengan jangka tertentu untuk dapat memperoleh hasil dari deposito tersebut ya sahabat ya.
Nomor 3 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Andi tidak mengenal bank. Ia selalu menyimpan uangnya di dalam celengan bambu yang dibuat sendiri. Berdasarkan tingkat literasi keuangan Pak Andi termasuk kelompok A. Sufficient literate, B. Well literate, C. Less literate, D. Not literate. Oke, ini ada beberapa tentang pemahaman keuangan. Kalau yang A itu adalah orang yang sudah sangat mengenal lembaga keuangan. Kalau yang B adalah orang yang sudah mengenal juga keuangan tapi belum melakukannya. Sedangkan yang C ini baru mengetahui ya tentang keuangan ini atau lembaga keuangan. Sedangkan not literate ini adalah orang yang sama sekali tidak paham ya. Berarti Pak Andi condong ke arah yang D ya. Nomor 4 jawabannya adalah D. Masuk ke soal nomor 5. Berikut yang termasuk uang kartal adalah ada A di sini ya. Kita lihat berupa cek. Yang B itu semacam uang di dalam handphone. Kemudian ada C, uang beneran ya, uang kertas. D, ada semacam kartu atau kartu debit atau kartu kredit, kita juga nggak tahu ya. Yang penting ini kartu, semacam kartu debit atau kartu ATM. Jadi kita harus paham ada dua uang, yaitu uang kartal dan uang giral ya, yang kita pahami. Uang kartal itu adalah uang logam dan uang kertas, itu contohnya. Kemudian uang giral itu berupa giro ya, atau aset-aset surat-surat berharga itu masuk ke uang giral. Sementara yang nomor B ini adalah masuk ke uang elektronik ya. Berarti yang D masuk ke uang giral, yang A masuk ke uang giral. Yang ditanya di sini mana uang kartal ya, uang asli atau uang kertas dan uang logam ya. Ini adalah C sahabat ya, nomor 5 C. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Kita lanjut nanti di part selanjutnya. Assalamualaikum sahabat. Pada kali ini adalah halaman 256. Uji pemahaman A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kali ini kita akan membahas tentang komunitas ya sahabat ya. Nomor 1. Komunitas dapat dipahami sebagai A. Gemeinschaft atau paguyuban, B. Gesellschaft atau patembayan, C. Gemeinschaft atau patembayan, D. Gesellschaft atau paguyuban. Oke, komunitas sendiri itu dijelaskan oleh beberapa ahli ya. Dalam ahli sosiologi kita bisa lihat pada materi kita di buku ini juga ya sahabat. Di sini dikatakan Ferdinand Tonis menjelaskan bahwa komunitas atau community bersifat Gemeinschaft ya. Itu Ferdinand Tonis ya. Sedangkan Bapak Sudiono Sukanto memahami Gemeinschaft itu sebagai paguyuban. Oke. Jadi kita mengambil mana yang sama. Jadi Gemeinschaft atau paguyuban. Jawaban nomor 1 adalah A ya sahabat. Lanjut ke soal nomor 2. Kata komunitas berasal dari bahasa Latin yaitu komunitas. Kata ini mengandung arti A. Interaksi, B. Sosialisasi, C. Kesamaan, D. Komunikasi. Oke. Untuk menjawab soal ini tentunya sahabat harus rajin membaca, itu akan paham apa jawabannya ya sahabat. Semua ada di sini. Kita lihat dari ini ya. Komunitas ya, kata komunitas berasal dari bahasa Latin yaitu komunitas, artinya kesamaan. Pengertian ini menunjukkan bahwa komunitas menunjukkan sekelompok individu yang membangun relasi sosial berdasarkan kesamaan tertentu. Oke, masih di halaman yang sama jawabannya sahabat ya. Kita kembali ke soal. Jawaban komunitas ini berarti ya C, kesamaan. Lanjut ke soal nomor 3. Salah satu contoh komunitas berdasarkan minat. A. Partai politik, B. Komunitas pedesaan, C. Komunitas perkotaan, D. Komunitas sepeda gunung. Ini berdasarkan minat sahabat ya, berarti adalah D. Komunitas sepeda gunung ya. Lanjut ke soal nomor 4. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan komunitas dapat berjalan dengan baik karena komunitas memiliki unsur-unsur perasaan komunitas.
Berikut ini yang tidak termasuk unsur perasaan komunitas adalah A. Perasaan, B. Penanggungan, C. Saling memerlukan, D. Persaingan. Mana yang bukan sahabat? Komunitas berarti kesamaan ya sahabat ya. Tentu punya persamaan dalam perasaan, penanggungan dan saling memerlukan. Yang tidak adalah D. Persaingan. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut yang bukan elemen yang menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. A. Kerja keras, B. Kerjasama, C. Kemauan, D. Egoisme. Mana yang bukan ini sahabat? Tentu jawaban yang mencolok adalah ya D. Egoisme. Oke, sekian dulu sahabat. Kita lanjutkan nanti di part selanjutnya. Sampai jumpa.